Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Rudy Channel. Baik, saudara-saudara para pemirsa di sana, ini momentum yang sangat luar biasa karena kebetulan hari ini saya akan membicarakan tentang dunia santri dan pesantren. Dan kali ini juga langsung dengan pakarnya di hadapan saya, yaitu tentang dunia santri dan pesantren. Dan beliau ini sudah menulis 2 buku yang sangat luar biasa dan bermanfaat buat para santri dan para pemimpin pesantren. Yang pertama adalah buku Lost in Pesantren. Yang kedua adalah buku 7 jurus betah di pesantren. Nah, 2 buku ini sangat bermanfaat buat kita semua, dan nanti kita akan bedah dan kita akan berbincang-bincang dengan penulisnya langsung, yaitu Ustadz Saiful Bahri. Baik Ustadz, saya akan menanyakan ini, apa yang melatar belakangi 2 buku ini lahir untuk kita semuanya dan bermanfaat buat para santri. Gimana Ustadz? Ya, untuk buku Lost in Pesantren itu saya tulis pada tahun 2017. Itu sebenarnya cerita-cerita yang ada dalam dunia pesantren ya. Dan cerita-cerita di situ bukan sekedar cerita biasa, dia banyak mengandung pelajaran, hikmah, nilai-nilai dari yang saya alami, terutama ketika saya nyantri, dan tidak jauh beda dengan kehidupan pesantren pada umumnya. Nah, saya berupaya untuk menggali nilai-nilai hikmah-hikmah yang ada dalam kehidupan santri di pesantren, yang penuh dengan suka dan duka gitu kan, sehingga harapan saya buku ini bisa memantik kenangan para santri atau alumni pesantren. Kemudian dia juga bisa menjadi pelecut motivasi santri yang sedang belajar di pesantren, dan tentunya menjadi referensi bagi calon-calon santri yang ingin belajar di pesantren. Oh baik. Itu. Terus buku yang kedua yaitu 7 jurus betah di pesantren ini, apa yang melatar belakangi lahirnya buku 7 jurus betah di pesantren? Kan ada 3 jurus, 11 jurus, ada 1000 jurus kan gitu. Nah ini kenapa harus 7 jurus betah di pesantren? Apa yang melatar belakangnya? Ini realitas Pak Rudi ya. Jadi setelah saya mengamati kehidupan santri di pesantren, dari pesantren yang besar, pesantren ya, di beberapa tempat yang saya kunjungi di situ, mereka punya problem yang sama, tidak betah, tidak kerasa hidup di pesantren. Dan memang situasi seperti ini maklum ya di kita ada satu fase yang disebut peralihan kehidupan mereka di pesantren, yang sebelumnya mereka hidup dengan serba dilayani, gitu kan, home service itu. Lalu ketika mereka hidup di pesantren, mereka dituntut untuk melayani diri sendiri. Nah, tentunya ada goncangan-goncangan ya. Bagaimana kehidupan pesantren yang berbeda dengan kehidupan rumah 180 derajat saya kira di situ. Itulah yang kadang membuat santri itu oleng lah gitu ininya kan. Dia tidak kerasan tinggal di pesantren. Nah, karena itu saya berupaya untuk menggali lebih dalam problem-problem yang membuat mereka tidak betah. Sehingga tidak betah ini ya dikupas habis. Nah, lalu setelah saya temukan itu, saya berupaya untuk mencari formulanya berdasarkan pengalaman-pengalaman ya. Saya berinteraksi dengan santri, saya hidup di pesantren. Jadilah buku yang berjudul 7 jurus betah di pesantren. Adapun kenapa 7 tadi? Kenapa harus 7, saudara-saudara? Ini kita harus tanya sama penulis bukunya langsung gitu. Kenapa Pak Ustadz? 7 ini angka yang fantastis Pak Rudi. Angka yang fantastis. Jadi kalau ibaratnya dia pas ya 7 itu. Ada rumus
yang menyebutkan kalau kita menyampaikan satu pesan kepada orang lain, baik itu pembaca atau pendengar atau siapa audiens kita, ada rumusnya itu 5-2 atau 5+2. Oh gitu. Artinya pesan itu minimal kita sampaikan 3. Minimal 3. Minimal 3, maksimal 7. Maksimal 7. Dan 7 ini yang saya bilang tadi itu dia agak angka-angka yang fantastis gitu. Ya. Langit ada 7. Ya. Dalam sepekan ada 7 hari. Ya. Kemudian orang kalau tawaf tuh, Ya, tawaf. di depan Ka'bah itu 7 kali. Sa'i juga ya. 7 kali. Nah, itu entah itu satu kebetulan tidak, emang 7 itu satu angka-angka yang fantastis, dan ketika kita memberi pesan kepada pembaca atau audiens kita itu, mereka nggak terlalu kekenyangan lah istilahnya, pas lah kalau makan itu pas ya. Ini pesan-pesan disampaikan itu. Nah, lalu saya mensortir lah dari problem-problem yang dihadapi santri itu, saya mendapatkan 7 yang menjadi penyebab mereka tidak betah di pesantren. Misalnya yang pertama itu yang saya tulis, tantangan yang mereka hadapi di pesantren kadang buat yang nggak betah itu masalah misalnya waktu, kemudian masalah-masalah seperti kehilangan, gitu kan, kehilangan sendal gitu ya, kehilangan peci gitu ya. Kemudian masalah dengan teman juga, itu ininya kan, dan beberapa hal lain yang memang identik dengan kehidupan santri di pesantren. Kayak gitu. Oke. Wah, ini sangat luar biasa ya. Ya, pertama buku Lost in Pesantren sudah sedikit banyaknya dijabarkan kenapa beliau ini melatar belakangi lahir buku tersebut. Kemudian yang kedua adalah 7 jurus betah di pesantren. Nah, ini sangat luar biasa. Coba kalau saya punya buku dari dulu seperti ini, mungkin saya akan menambah pesantren lagi mungkin, karena saya baca buku ini. Maka pastikan saudara-saudara para santri atau wali santri atau siapapun di luaran sana ingin anak dan putra putrinya betah di pesantren atau ingin tahu perjalanan santri di pesantren, Anda tinggal pesan saja atau tinggal Anda beli dimanapun. Nanti tema yang lain kita akan membedah langsung. Tadi sudah sedikitnya ada 7 jurus pesantren, salah satunya bagaimana mengantisipasi kejenuhan seorang santri. Baik Ustadz, itu saja. Nanti ada tema yang lain. Tema kita akan bedah satu-satu. Jurus pertama, jurus kedua sampai jurus ke-7. Kemudian perjalanan seorang santri di pondok pesantren, yaitu di buku Lost in Pesantren. Terima kasih para pemirsa di sana. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah sudi kiranya menyempatkan waktu dengan dialog, berbincang-bincang dengan Rodi Channel. Mudah-mudahan para pemirsa jangan sampai kemana-mana, pantengin terus di Rodi Channel, karena tema yang lain besok kemudian kita akan menayangkan membedah 7 jurus betah di pesantren dan Lost in Pesantren. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.